Halo semua, di hari ini gua Wahyu sama Zidan di belakang. Kita lagi mampir di Warkop Wonokobo ya. Ya, langsung. Ini kita udah bareng sama Pras, ownernya langsung dari Wonokobo ini. Kenalin Pras. Oke. Sebelumnya kenalin, gue Prakasta Arisma Putra. Gue juga mahasiswa nih sama kayak kalian ya kan. Cuma kita beda prodi aja. Masih satu rumpun manajemen. Gue prodi pemasaran digital angkatan 21 juga. Kelas B. Terus di sini juga sebagai owner dari Warung Kobo ya. Gila keren banget kan, masih mahasiswa tapi udah bisa buka usaha sendiri gitu. Nah di sini kita nih mau nanya-nanya Pras terkait cara bangun usaha itu gimana. Ya, coba diceritain langsung sama Wahyu. Bisa jauh-jauh dulu, mungkin kayak langsung kayak ini dulu aja kali ya buat pertama kali membangun bisnis itu ceritanya gimana? Oh boleh. Pertama kali banget gue bangun bisnis atau dari Warung Kobo ini? Ya warung kopi dulu ya. Oke, warung Kobo dulu ya. Kalau warung Kobo ini sendiri berawal dari 2018. Jadi pertama itu warkop, warung kopi biasa, namanya pun kayak warung kopi biasa juga. Nah, itu dari 2018. Hasilnya waktu berjalan kan gue kayak belajar nih terkait kopi segala macem ya kan. Nah awalnya masih kopi sasetan juga tuh kayak warkop pada umumnya. Nah setelah gue belajar ada kayak teman-teman dari barista juga kan, coffee shop segala macam. Tapi kalau bikin kopi gimana sih? Bikin kopi yang enak nih gimana sih? Menyenangkan mereka gitu. Iya, belajar. Terus mesinnya apa aja gitu ya kan. Nah akhirnya gue upgrade lah dari warung kopi ini jadi kafe. Oke. Terus gue juga rebranding kan dari warung kopi jadi warung Kobo. Itu tahun berapa tuh? Ya, tahun 2018. Masih di tahun yang sama? Cuman range-nya mungkin ya 4 bulan lah ya. 4 bulan dari pertama kali warkop biasa sampai jadi warung kobo ini. 4 bulan Pak. Ya, 4 bulan juga. 4 bulan tuh. Gokil ya, cepat juga ya. Tapi Karena emang terus ya sama kopi ya, jadi kayak pengen belajar gitu. Tapi lu bilang tadi sebelumnya mulai bisnis warkop ini sama mulai bisnis. Nah itu lu berarti sebelumnya ada pengalaman buat mulai bisnis juga dong? Ini ya kayak dari kecil emang basicnya dagang sih ya, bantu buka apa kan. Emang jiwa-jiwa pebisnis guys. Bokap kebetulan pedagang juga kan di pasar gitu, jadi gue bantuin gue iseng-iseng jualin lah dengan dari bokap gitu. Terus di SMP gue main thrifting juga tuh postingan. Oh iya, baju segala macam tuh. Terus di SMA itu gue baru buka F&B ya, warung kopi tadi. Warkop B SMA terus kelas kedua. Nah, ini yang mungkin dulu banyak yang nggak tahu nih. Emang biasanya tuh kalau orang mulai bisnis basicnya emang dari dagang sih. Karena emang kalau misalkan orang bisnis tapi nggak dagang tuh kayak gimana gitu kan. Karena kan kalau dagang itu kita nggak boleh malu, iya nggak sih? Itu kalau misalkan kalau misalkan kita malu tuh kita nggak bisa menjual apa-apa. Jadi nggak pantas seperti itu. Bisnis sih menurut gue gitu. Memang udah dari dulu dia emang udah tertarik buat bisnis. Udah bentukan awalnya begitu Iya, ya. Pak. Basic lah ya. Oke, nah Lanjut. dalam lu mulai bisnis ini pasti kan lu ada hal-hal yang lu pertimbangin gitu, kayak misal lokasi ataupun hal-hal lainnya. Buat pertama pemilihan, cara lu milih lokasi yang bagus buat bisnis lu tuh gimana? Buat warkop ini deh, gimana caranya? Mungkin langsung ke lokasi yang dimana ya. Kan gue di marketing juga di kelas belajar STP ya, positioning. Kepake banget itu Iya, yang iya, kepake banget itu. Dari manajemen pemasaran Iya, masuk. di bisnis ada. ada juga. Ya kan. Nah, itu di lokasi ini kan masuk targeting juga ya. Jadi gue udah nargetin untuk calon konsumen atau customer gue lah ya. Karena produknya ini kopi, jadi relate nih sama gedung ini yang beroperasi di kayak
employer pegawai Pegawai. PJ ya. Nah itu kan pasti butuh kopi itu ya kan. Biar nggak ngantuk atau segala macam. Kebetulan juga tempat ini ya ada apa ya, udah dikelola dengan baik lah sebelumnya. Maka dari itu gue kelola baik juga nih ya. Gue kelola lah, gue ambil alih dan itu tadi sih alasan tujuan gue buka di sini karena emang targetnya dari sama mungkin dari teman-teman mahasiswa di masih dekat lah ya, kan paling ke BDS sama BRK ya. Jadi emang target awalnya nih bukan mahasiswa nih, tapi emang khusus karyawan aja. Dan so far, menurut lu masuk gak nih target market lu ini ke produk-produk lu? Alhamdulillah sejauh ini masuk sih ya. Jadi ya mungkin target gua open hari cup itu nyampe lah ya. Oh, nyampe target itu? Nyampe target. Karena kan ini juga berapa lantai nih ya? 8 atau 9 gitu. Berarti banyak juga karyawan di sini. Banyak banget. Terus juga lantai paling atas tuh sering dipakai rapat. Pejabat-pejabat gue ini dapat di atasan. Jadi makanya kemarin tuh gue suka bingung tuh, warung cowboy tapi kok bukanya di sini. Gue pikir kan Ya, itu juga. kalau misalkan emang dia target marketnya mahasiswa kok buka di sini kan gak ada jangkau juga Karena gitu. ini juga lokasi kayak di dalam gedung. Iya. Jadi sekarang nggak kelihatan dari luar. Gue baru tahu ternyata Dengar emang penjelasannya, karyawan gitu ya. Karena ternyata di lantai atas ini ada banyak karyawannya juga. Jadi make sense sih. Targetnya karyawan juga itu masuk juga. Nah ini gua klarifikasi mungkin ya. Ya, boleh. Bentar, gua dapat referensi ini dari teman sih sejujurnya juga. Jadi kebetulan gua punya teman di kedai kopi daerah SCBD ya. Nah SCBD itu kan kantor-kantor gitu ya. Iya. Banyak Karyawan. kebanyakan perusahaan lah. Nah emang ternyata kedai kopi itu sehingga targetnya karyawan. Nah makanya gue juga berani nih. Awalnya gue tanda tanya juga nih kalau buka di sini gimana ya, ramai nggak ya gitu ya kan. Jadi pertanyaan kan. Soalnya ngumpet banget ya di tempat. Makanya kayak gue sering kayak update di sosmed tuh. Lokasinya di mana sih? Banyak orang yang nggak tahu gitu. Oh, di sosmed ada kenyataan juga masalah lokasi. Jadi fun fact juga tuh buat warkop kafe ini ternyata target marketnya ini karyawan-karyawan gitu. Ya, bukan sama mahasiswa doang. Tapi karena buat pemilihan tempat ini kan tadi katanya sebelumnya ini kurang dikelola juga, terus ya nggak dirawat gitu. Dengan adanya warkop ini yang dipakai di ruangan ini gitu, jadi kayak malah kesannya ikut ngelola gedung ini, ikut ngerawat gedung ini. Ramein lah gitu. Iya, jadi dari yang sebelumnya tempat yang nggak kepake jadi malah ya bagus lah gini, jadi kelihatan hidup gitu ya. ya. Bagus banget buat pemilihan lokasi. Gokil ya. Jadi menurut lo secara langsung lo ngomong kalau pemilihan lokasi ini harus dipertimbangkan sama STP tadi. Yes, segmen banget sama target ini. Jadi masuk banget sih pelajaran-pelajaran kelas tuh gue aplikasiin ke. Gokil sih. Jadi buat kalian jangan bolos kuliah, oke? Nggak pernah bolos aja tuh masih Iya. Padahal sering ya. Nah, tadi kan udah ngebahas dari gimana caranya lu mulai warkop ini, mulai ngebangunnya, terus buat pemilihan lokasi juga udah. Nah, biasanya kan kalau mau ngebangun bisnis tuh ada branding juga. Nah, buat branding ini yang bisa lo lakuin gitu buat branding warkop ini biar orang-orang pada tertarik, pada ingat sama bisnis lu ini gimana gitu. Ya. Gue maksudnya ada nama cowboy di sini. Oh, sorry, cowboy. Gue pakai ini branding kopi. Nah, gimana tadi tujuannya? Branding, cara lu branding ini. Cara gue brandingnya tadi ya. Cara gue brandingnya ya mungkin pertama dari nama tadi tuh. Nah kebetulan branding ini secara tidak langsung ke gue juga ngipetnya nih. Kenapa begitu? Karena kalau gua di gedung sate ini karyawan seringnya manggilnya cowboy, malah nggak tahu nama si gua. Oh iya. Iya, secara nggak langsung ke branding gue juga kan. gue juga lekat banget nih. Lu yang punya warung cowboy, lu cowboy gitu. Si Cowboy, gitu. Cowboy
papasan gitu kan. Gimana mas, buka nggak? Buka pak, silakan mampir gitu. Jadi kayak basa-basi aja malah enak. Malah sekalian langsung Kalau ke dilihat studio. dari desain interior kafenya juga, lu bisa lihat ini emang western banget sih gitu, restoran cowboy gitu. Ini juga ada topi cowboy juga nih di Kayak atas dari nih. barrel, terus yang di atas ini ada tali-tali gini kan. Itu udah puas sih menurut gue brandingnya juga. Nah, iya sih. Kalau ngeliat barnya juga tuh kayak bar-bar di western gitu sih. Iya, ini pintunya pintu kayak cowboy. Iya. Satu kan masuk. Ini banget, apa namanya, ikonik banget gitu. Bagus banget sih. Jadi lu nge-branding warung cowboy ini ya sebagaimana kayak cowboy aja gitu ya. Tempat nongkrong cowboy gitu ya. Konsep ini juga konsepan cowboy gitu tempatnya, terus juga karena apa ya, nama cowboy kampus kan Wow, nggak asing juga nih, betul. ya kan? Iya, iya. Target Cowboy kampus tuh. orang-orang kampus di UNJ gitu ya kan. Ini BTW ini Iya, Tadi iya, ya? salah satu Iya. produk dari warkop ini. manisnya tuh pas gitu. Jadi Gimana, coba review dong. kebetulan gue juga kerja di salah satu kafe sebagai barista, dan di tempat kerja gue ini tainya tuh kurang berasa gitu. Jadi lebih enak dibanding manisnya. Jadi menurut gue ini pas sih, misalnya nggak terlalu banyak unsur tainya, cuman pas gitu, emang ada rasa aftertaste gitu sih. Gimana, rating dong, rating. Rating 8/10. Ada. Anyway, lu tuh kalau bikin kopi itu biasanya pakai robusta atau Gua 50-50 deh. pakai house blend berarti? House blend gua. Arabica 50 sama Robusta 50. Tapi kalau untuk manual ya kayak Vietnam Blue sama Avis itu gua pakai Arabica. Ini yang Ada di sini Strong. juga yang bukan orang kopi jadi nggak ngerti pembicaraannya ya guys ya. Tapi banyak gak sih buat edukasi aja, Iya. yuk. target market yang misalnya karyawan-karyawan sini nih, banyak gak sih yang mesen kayak manual drip atau yang kayak pure kopi gitu? Ya, ini mungkin gua cerita sekalian ya, curhat. Hah? Boleh, boleh. Makin panjang nih, boleh. Gimana tuh? Ternyata kalau bisa dibilang sih di lingkungan kampus ini nggak terlalu pesen yang lebih ke arah kopinya, mungkin ya kopi banget gitu, kopi ini banget itu susah sih, nggak mungkin 1-2 orang doang lah ya. Nah kebetulan dia kebanyakan pesen non kopi gitu ya, kayak matcha kata matcha buat itu. Fun fact-nya sih di lingkungan kampus ini. Oh, milk base itu. Emang banyak sih. Dan kadang-kadang lu pernah nggak ada yang customer di sini mesen espresso, dan dia tuh nggak tahu espresso itu apa gitu? Iya betul banget. Pernah ada kayak gitu. Itu pasti minum kok pahit. Iya, betul. Ini kok pahit mas gitu. Padahal espresso itu kan emang sari kopinya banget gitu. Iya betul. Emang sari kopi dari dari stoknya langsung Gitu itu konteksnya orang-orang di lingkungan kampus ini nggak terlalu banyak yang kopi banget. Jadi mereka lebih ke yang normal, yang milk base gitu ya. Paling juga yang ringan-ringan lah, kopi susu gitu ya kan. Signature-nya kita kan juga kopi susu gula aren, jadi orang seringnya bisa lah nggak gitu. Oh, ya kan untuk harga ini warung cowboy ini menurut gua masih terjangkau banget sih. Masih Masuk Kayak lah gitu. buat kantong mahasiswa soalnya gitu. untuk gua nih mahasiswa yang agak sedikit sulit gitu ya. Aduh ya. Ini masih Sama, masuk akal sama. gitu harganya. Masih satu golongan soalnya. Kalau dan unik ya. Jadi kalau misalkan beli sekali tuh kayak masih bisa jajan lah gitu, beli Iya. rokok. Tapi jangan lupa datang ke warkop ya guys ya. Iya. Oke, lanjut ya. Tadi udah ngebahas tentang menu juga, terus ya banyak lah, udah banyak. Nah, terus buat ini kan di sini lingkungannya mahasiswa, terus lo juga targetingnya ternyata bukan buat mahasiswa doang, tapi buat pekerja kantoran sini sama pengunjung di sini juga. Jadi gimana caranya lu buat nentuin harga dari menu-menu yang lu bikin? Berarti teknisnya mungkin ya. Ya boleh. Nah, jadi gue ngakalinnya pakai HPP sih. Oh, PP. Iya. Dari pernah juga tuh kan. Aduh, tuh dengerin ya guys ya. Sangat berguna gitu ya. Mata kuliah. Jangan tidur pas kuliah. Oke. Nah, itu penting banget sih. Makanya kan kami ini bisa di ekonomi. Ya, iya benar gitu. Ini Mantap prinsip sih. sih. Apa pemasaran digital ya. Nah, jadi pemasaran emang benar-benar kepake juga buat ini di kuliahnya.
ini APP-nya gua seperti yang lu bilang tadi sih, gua coba targetin harga yang lebih affordable. Jadi gua teknisnya APP ini gua bisa mungkin gua tekan nih pressure di APP ini. Kayak misalnya kan kalau di kafe dari susulan ya Iya, mungkin misalnya tetap kayak susu yang kualitas gila itu import lah mereka dari mana. Nah kalau gua coba pakai moka gitu ya kan. Jadi dari susu ini juga termasuk makan banget sih. oh ngaruh banget itu sesuai. Gitu sih, itu teknisnya mungkin ya. Berarti emang dari bahan-bahan pokok yang dipakai itu bisa buat nentuin harga dia gitu, harganya. Betul banget, itu bisa makan banget sih. Ngaruh banget sih bahan baku. Terus misalnya kalau misalkan kita jualan gitu tapi nggak pakai HPP, itu mungkin yang kebanyakan orang nggak ini ya, maksudnya kayak gue pernah ngeliat di Shopee Food atau Grab itu mereka kok murah banget misalnya gitu tanpa promo gitu kan. Iya. Itu apa nggak dihitung HPP-nya apa gimana, soalnya kok bisa murah banget gitu kan. Nah itu sih maksudnya bisa jadi bumerang juga buat kita kalau misalnya ngitung jualan tuh nggak pakai HPP sih. Gue setuju banget sih. Jadi setiap ilmu di kelas itu pasti pakai. Setiap Oke banget. ilmu di kelas itu pasti kepake guys. Mohon untuk semuanya jangan tidur kalau pas kuliah, oke? Sayang banget kan nggak kuliah yang lain gitu. Iya, Kita kuliah bener. dapat akses ilmu kayak gini gitu. Ya. Itu lu udah bayar UKT ya kan. Aduh, KT itu yang dapat UKT 8 juta itu aduh. Dimohon untuk benar-benar ya kuliahnya ya. Kasihan ya kan orang tuanya. Btw gue tuh mau nanya masalah BP. Apa tuh? Kalau misalkan di coffee shop ini, coffee shop, BP-nya tuh lama nggak sih? Karena kan setahu gue mesin kopinya ini kan agak mahal ya, Betul. gitu kan. Beda lah sama kayak misalkan teh ayam atau BFF yang lain. Berarti gampangnya nanti balik modal ya. Iya. Balik modalnya itu enggak sih. Gak lama. Karena itu tadi kan gua buka kerja di sini tuh juga awalnya nih dari PMB. PMB itu Program apa sih, pelatihan mahasiswa bahasa Inggris yang lomba antara di kampus ini. Nah itu gua alhamdulillah dapat dana dan gua alokasikan ke tempat di kedai kopi ini. oke. Itu gua siapin buat beli mesin, terus juga ada grinder dan segala macamnya itu dari PMB itu. Nah kalau ditotalin kan itu sekitar berapa ya? Kurang lebih di 10 lah ya. 10 juta. Kalau omsetnya itu mungkin sebulan bisa sampai 5 juta sih. Jadi mungkin ya rate di 3 bulan 4 bulan udah BP. mungkin juga. Kalau untuk kedai kopi ya. Berarti tadi yang uang dari PMW-nya itu buat lu mesin kopi segala macam gitu. Itu gue benar-benar alokasiin karena memang tujuannya emang buat alokasi bisnis. Gue mau nanya pendapat lu nih Mas. Kan mungkin ada banyak orang yang influencer gitu kan, di YouTube atau di Instagram lah, ngomong bisnis itu nggak butuh modal, gitu kan. Nah lu sebagai bisnis gimana tanggapan lu? Sekaligus lu juga sebagai mahasiswa gitu. Itu kan jadi ada tantangan yang lebih gitu lah. Jadi ya gimana pendapat lu tentang itu? Gue agak hati-hati nih, takut digoreng gue. Aduh. Ini ada influencer nih anjir di kelas lu ya kan. Bukan ada Aman. Ini apa Aman, gue tuh aman. fashion masalahnya. Aduh, iya benar. Aman lah kalau bahas gini ya. Aman ya. Oke, berarti menurut gue ya, dari based on experience gue butuh sih modal mah, Butuh ya. pasti itu. Apalagi gue di bidang FNB ya kan. Iya. Terus juga sebelumnya di SMP itu clothing ya, mainnya itu pakai modal sih. Jadi semua jenis bisnisnya mau butuh modal ya. Kalau nggak butuh mungkin privilege ya. Iya itu benar Aduh. banget. Privilege kencang udah itu Jadi buat kalian yang ngomong bisnis gak butuh uang, bullshit kalian ya. bullshit. Tapi ngomong-ngomong cepet juga ya habisnya. Enak berarti ya. Ngomongnya enak cepet habis. Iya, ya mungkin
bisa bukan tanpa modal, let's say investor atau tadi lah kita nyari dana dari orang lain. Tapi kalau menurut gue dengan cara seperti itu dan kita baru mulai, itu nggak bakal ada yang mau. Ngerti nggak maksudnya? Siapa yang mau naruh uangnya dia dengan resiko yang besar bakal hilang ke orang tanpa berpengalaman. Orang pasti mikir-mikir lah gitu buat naruh uangnya ke sana. Dan juga resiko kalau misalkan lu buka dengan uang sendiri itu jauh lebih aman gitu, karena lu nggak ngutang ke orang lain kan. Jadi kalau lu ngutang ke orang lain itu jauh lebih berat sih menurut gue. Jadi emang butuh modal, dan kalau ada modal ya cari ya maksudnya. Kayak bisa mungkin kayak pras kayak ikut lomba atau kerja juga bisa gitu kan. Kayak mungkin ya. Iya. Nah, ini tambahan menurut gue mungkin ya, kalau bisnis yang ngamakin modal itu menurut gue nih dia nggak sustainable sih. Oh, Karena nggak ada rasa apa ya, make sense. udah ngeluarin modal kayak nggak ada rasa semangat tambahan gitu ya. Sense of belonging Ya, ya. jadi ngeluarin modal juga sebagai motivasi kita gitu guys. Ibaratnya kalau lu naruh uang di suatu bisnis lu gitu kan, lu benar-benar bakal all out tuh karena lu nggak mau itu hilang di situ gitu kan. Tapi kalau lu nggak ngeluarin modal sama sekali ya udahlah gitu, sukses ya sukses gitu kan. Dan kalaupun lu mau bisnis tanpa modal kan, yang udah diomongin tadi itu butuh koneksi, butuh segala macamnya. Nah itu juga lu perlu waktu juga buat ngebangun itu semua. Jadi yang Sulit. ngomong bisnis tanpa modal itu bisa, ya bisa, cuman ya nggak semua orang bisa. Susah, tetap susah gitu guys. Koneksinya harus kuat banget sih. Nah ngomong-ngomong koneksi, menurut lu di Warung Cowboy ini, developing di Warung Cowboy ini dari awalnya warkop sampai kayak sekarang ini, koneksi kepake banget ya? Wah, kepake banget sih, sumpah. Mungkin pertama dari tempatnya dulu ya. Tempatnya? Ini privilege dari UKM sih. Oh lu ikut UKM gitu? Kalau nggak ikut UKM itu mungkin gue nggak dapat kewenangan kelola tempat itu. Oh oke. Terus juga mungkin koneksi untuk marketing ya. Mungkin dari kayak temen lu di mana nih, gue nggak dapat koneksi, gue nggak bisa masarin secara Boleh juga nih ntar dipromosin sekalian ya. ke kelas ya. Iya. Mungkin itu sih koneksi dari marketing, dari mulut ke mulut kan butuh banget. Iya. Nah itu yang tadi gue bilang juga, kita nggak bisa mulai bisnis kalau kita pemalu gitu maksudnya. Soalnya kalau lu pemalu, otomatis lu nggak bakal bisa bangun koneksi dan kelas sama orang-orang lain gitu kan. Jadi menurut gue first step buat mulai bisnis, gue bukan bisnismen ya, cuman ini teori gue aja, asumsi gitu kan. Ya, Kita kan bebas sharing. Iya gitu kan. kalian sama-sama belajar juga gitu. Nah menurut gue tuh first stepnya cara jadi bisnismen ya nggak pemalu, bener nggak? Dengan cara lu nggak malu, lu mungkin bakal jauh lebih gampang buat develop bisnis lu. Bukan berarti yang pemalu nih nggak bisa buka bisnis ya, tapi bakal jauh lebih mudah kalau lu orangnya nggak malu sih gitu. Lu pernah denger ini nggak? Statement dari mana juga Apa tuh? yang apa sih yang masih muda itu jangan dihabisin malunya apa di malu-malunya itu jangan urat malunya itu jangan kuat banget lah gitu. Oh gitu, kayak diputusin aja gitu. Istilahnya daripada lu di pas tua justru malah malu-malu ya kan. Aduh, jadi lebih pilih kita malu pas masih muda daripada malu pas udah tua. Nah, itu dari mana juga ya. Dibagi sense banget sih. Benar. Gue juga baca beberapa buku tentang, lu tau Rich Dad Poor Dad ya? Rich, Oh, yes, yang Robert Kiyosaki. Iya, Robert Kiyosaki. Ini menurut gua itu benar banget sih menurut kata Robert. Kalau misalkan ya tadi, kalau jadi salah satu rich dad-nya si Robert Kiyosaki ini ngomong, lu nggak bisa jadi bisnis. Kenapa? Karena lu malu. Orang yang malu nggak bisa jual apa-apaan. Jadi mungkin kalau misalkan lu yang udah pernah pengalaman di sales atau di yang udah mau jadi putus itu bakal lebih gampang sih menurut gue. Iya nggak sih? Terus kita kan juga di ekonomi ya, prinsip yang kita jual beli ini harusnya jadi dasar lah untuk kita ya. Basic prinsip Mana banget. kita dapat project yang gede nih, yang memang triliunan, kalau kita jualan kayak gini kayak malu gitu. Itu benar banget. Kacau sih, mindset yang salah banget sih. Tuh, ya, first step-nya gitu ya. Dari yang Makanya kecil mulai dari sekarang mungkin buat teman-teman biar lebih percaya diri aja sih. gue tuh dulu pernah dagang. Ini gue mau sharing. Gue dulu pernah dagang kue tiaw.
pas pendalaman materi di SMP. Saat itu gue masih malu, jadi gue cuma naruh dagangan gue di atas meja dan gue nggak ngomong ke orang-orang gitu. Kalau dagangan gue dagang gitu. Ya hasilnya ya nggak maksimal, dagangan gue banyak yang sisa karena ya orang nggak tahu gue dagang kue tiaw buat makan mereka gitu. Secara harga atau secara kualitas sama yang di kantin, tapi mereka nggak perlu bilang segala macam. Ya itu sih makanya malu tuh ngaku banget coy. Harusnya kalau nggak bisa berani bilang kalau itu bisa habis. Itu kalau bisa habis sih, itu bisa Lebih gede iya kemungkinannya buat habis juga. bahkan jual kue tiaw gitu. Makanya sekarang nih juga lagi belajar buat gak malu sih. Tapi jangan mau jalan di bisnis ini baru nih. Aduh, ya sih itu sih. Gak malunya harus, tapi jangan malu-maluin juga ya. Iya, karena kan image sampai juga perlu kan. Gitu. Kalau image lu jelek ya nggak ada yang mau beli dagangan lu ya maksudnya. Yes. Buat teman-teman mulai sekarang harus percaya diri. Ingat ya guys ya. Oke, ini nggak kerasa banget ya, tiba-tiba udah banget ini. Udah sampai habis nih. Iya ini juga udah habis ini. Gila kan. Ini gue ada cerita aja nih makanya tadi nih. Mungkin tambahan lagi deh, pertanyaan lagi ya. Kalau lo mau buka bisnis nih kan, pasti lo juga menjaga hubungan baik lo antara pelanggan lo, antara supplier lo. Nah itu buat cara lo ngejaga hubungan baik lo itu gimana? Itu berarti terkait tentang komunikasi. Ya, penting banget sih komunikasi. Karena di bisnis itu ya kepercayaan, trust, segala macam dikomunikasikan. Ya, kebetulan gue juga ada kayak customer loyalty gitu ya kan, gue ada promonya nih kayak buat customer loyalty gue berupa card gitu. Jadi kalau misalkan nyampe 8 pembelian lah itu free 1 card gitu. Nah itu sering tuh customer loyalty kayak ada komunikasi di DM lah atau di WA lah gitu. Jadi emang banget sih kalau komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, ini lu bilang kan setiap 8 kali pembelian itu dapat bonus atau apa? Nah, itu cara lu ngitung biar lu tahu kalau orang tersebut udah beli jumlah sekian, udah beli itu gimana? Itu gua cap sih. Jadi mereka datang terus di cardnya itu ada kayak space gitu buat dicap. Oh gitu. Berarti kita ngambil dulu nih kayak misal member atau sejenis member kayak gitu. Itu free. Boleh. Berarti kita Bagus juga ya. berapa kali lagi nih buat pick up nih? Aduh, ini baru satu nih ya. Baru satu nih. Iya, baru satu. Lagi. Gokil. Boleh. Tapi emang ya sih maksudnya jadi dengan cara komunikasi lu tadi ke customer baik online maupun offline itu menjaga mereka tetap beli di sini gitu ya. Baru beli di sini ya. Komunikasi lah. Customer retention ya. Kalau di mata kuliah tuh. Sama satu lagi deh. Ini cara lu dari bahan-bahan lu ini. Lu ngedapetin bahan-bahan lu itu caranya gimana? Dapat dari mana? Iya, cerita supply. Alhamdulillah aku ada buka dari 2018 gitu ya. Ada kenalan tempatnya main kopi gitu. Juga kemarin ada kenalan baru juga dibuka dia buka namanya. Kebetulan dia juga alumni UNJ. Jadi ngobrolnya masuk aja ya. Ini sekali lagi ya guys, ini masalah koneksi itu bener-bener kepake banget lah. Jadi buat kalian ya perluas koneksi kalian lah gitu intinya. Yang gak usah malu-malu buat komunikasi sama orang gitu. Udah Dari awal So asik aja lah. iya. gitu kan. Emang awalnya kelihatan so asik gitu, Dari tapi ntar juga supply kedepannya bakal chain. enak. Pertama supplier sampai tuh produk ke tangan sampai konsumen ini relasi kepake banget. Saat trust tadi ya. Dari awal mulai juga dari UKM juga itu kepake juga koneksinya, terus sama UKM juga kepake. Jadi
ya buat kalian ya jangan malu lah buat kenalan sama orang baru ya gitu. Apalagi kita kuliah kan cuma berapa ya waktu ya? Ya 4 tahun lah ya. itu Nah, pun harus benar-benar dimaksimalin kalau sih. benar-benar 4 tahun aja yang 5, 6 berapa gitu. Lu mau 56? Enggak, gue 4 tahun udah cukup lah udah. Jadi kalau dirangkum nih pembicaraan kita hari ini, yang pertama buat buka bisnis yang diperlukan itu bukan modal, tapi tadi relasi dan gak tau malu. Bukan gak tau malu sih ya, gak malu gitu ya, gak malu gitu ya. Ide juga dong, ide. Iya, ini juga perlu ya. Pertama gak tau malu, gak malu, relasi banyak, ide baru modal sana ya. Iya. Untuk modal kita bisa cari di balai lomba atau kita bisa kerja part time. Iya. Untuk ngumpulin modal itu emang kalau untuk orang-orang kayak kita nih yang nggak punya privilege dari orang tua itu emang harus sedikit ekstra kerja keras gitu ya. Iya, Buat dapat modal lagi gitu kan. Nah untuk kalian yang punya privilege itu ya bersyukur deh gitu. Jangan disia-siain ya guys ya. Nah terus kedua juga ada branding tadi yang bagus Iya, biar gampang diingat. Bahkan sampai pras ini dipanggil cowboy sama karyawan-karyawan sini loh. Sampai di kampus juga dipanggilnya cowboy juga. Iya. Si cowboy. Sama yang terakhir lagi-lagi kepercayaan diri dalam membangun Sebuah bisnis. komunikasi dalam menjaga hubungan sama konsumen kita gitu. Iya. Nah Pras, lo kan yang sedikit dari mahasiswa yang lain yang udah kita bisa bilang berexperience lah di Ya lebih bisnis yang pengalaman ada. gitu karena udah terjun langsung. Dari lu sendiri ada saran nggak atau encouragement buat teman-teman bisnis digital dan khususnya mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya, teman-teman anak kita biar berani mulai kayak lu. Mungkin dikit aja dari gua. Simple aja sih. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. 3 kata doang. Udah. 3 kata doang, mulai aja dulu. Jadi kalau misalkan lu yang malu-malu tadi tuh, ya lu coba berani mulai untuk bangun koneksi, ya kan? Terus coba nyari-nyari peluang lah. Buat di kampus ini kan luas juga nih. Banyak banget sih. Peluangnya apa sih? Kegiatannya banyak juga. Kayak gua kan, di sini banyak di kopi nih, aku gua di kopi lah. Itu dari ngeliat peluang juga ya. Terus lu berani mulai untuk buka gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan udah termotivasi nih, gue pengen mulai aja deh dulu. Lu datang kampus kayak ngapain muterin kampus atau mau gimana itu kan bangun koneksi Action ya, ya, gitu. biar ada actionnya gitu. Dan satu hal ini yang gue pernah dengar, kalau bisnis itu 90% gagal, Sisanya sisanya berhasil. Jadi gimana tuh? mungkin banyak dari kita, termasuk salah satu gue ya, Iya. yang takut buat mulai bisnis itu karena takut gagal gitu. Tapi ya ternyata setelah gue baca itu tuh ternyata bisnis itu sebagian besar, kemungkinan besar kita bakal gagal tuh lebih besar dibanding kita berhasil. Jadi kenapa nggak mulai aja dulu? Kalau misalkan emang kesempatan gagal lebih besar ya udah mulai aja dulu gitu kan. Lagi masih ada kesempatan buat berhasil, kenapa nggak dicoba dulu? Yes. Nanti tulus. Gak berasa banget ya, udah berapa menit, terus ini juga minumannya udah habis habis semua. Aduh, ini Dennis nih gak dihabisin. Gue ngiri sebenarnya. Kita kayak harus berpisah di sini ya guys ya. Jadi sekian dari gua, Pak Yosano, terus ada juga Dennis sama narasumber kita, Pras yang ini owner warkop, warung cowboy gitu. Jadi ya mungkin sekian aja dari kita, dan kurang lebihnya mungkin bisa dimaafkan, atau ada saran dan hal lain yang pengen disampaikan silakan disampaikan, dan cukup sekian, terima kasih, Thank you. thank you.